Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita coba akan membahas berita yang sedang hangat tentang perekonomian yang juga nyambung ke keputusan investasi saham kita ya. Nah, ini ada berita dari bisnis.com, saya kutip, resmi TikTok Shop tutup di Indonesia besok 4 Oktober. Jadi ini tanggal 3 Oktober ya saya buat video ini dan berita yang muncul. Berita ini resmi mengatakan bahwa TikTok Shop tutup di Indonesia besok 4 Oktober. Berarti besok ya, hari Rabu. Ini foto CEO-nya. TikTok resmi akan menutup TikTok Shop di Indonesia mulai besok Rabu 4 Oktober 2023 pukul 17 WIB. Jadi besok pukul 5 sore waktu Indonesia Barat eh, TikTok Shop bakal ditutup ya. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya larangan social commerce menjalankan bisnis seperti e-commerce. Nah, jadi larangan ini dibuat sebetulnya tujuannya bagus ya menurut saya. Karena untuk menyelamatkan UMKM kita yang berdagang barang-barang seperti yang dijual juga di TikTok Shop. Jadi, kenapa saya katakan bagus eh, larangan dari Kemendak ini? Karena saya lebih support ekonomi dalam negeri yang berputar dari UMKM ini karena kan mereka yang menopang perputaran ekonomi itu sampai 60% loh di Indonesia ini. Jadi kalau mereka dihancurkan sama TikTok Shop ini kan bisa kacau ekonomi negara, goyang. Jadi cukup berbahaya juga TikTok ini, terutama TikTok Shop sebagai social commerce ya. Karena dia bisa jualan barang di situ harganya jauh lebih murah daripada yang dijual sama UMKM di pasar-pasar, di mall atau di mana gitu kan. Jadi mereka nggak laku, yang laku TikTok Shop. Otomatis pasarnya hancur di sana. Kalau pasar mereka hancur, daya beli hancur, ya ekonomi negara pun turun. Makanya ini harus segera dibuat apanya kan, dasar hukumnya yang jelas tentang larangan ini. Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan oleh TikTok, mereka menyatakan menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, harus dihormati lah memang. Dengan demikian, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober pukul 17 WIB, ujar TikTok dalam rilis resminya. Kendati demikian, TikTok mengatakan pihaknya masih akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana bisnis ke depannya. Oh, jadi TikTok, walaupun TikTok Shop sudah resmi ditutup besok oleh pemerintah Indonesia, tapi mereka masih mau berkoordinasi dengan rencana-rencana bisnis ke depannya. Jadi, ya kesimpulannya mereka masih cari-cari celah lah untuk bisa merayu pemerintah Indonesia kayak mana bisa kerjasama supaya barang-barang mereka bisa laku ya di pasaran Indonesia. Menurut saya sih itu tujuannya. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan atau Kemendak telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur terkait perizinan berusaha beriklan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah peraturan terkait e-commerce dan social commerce. Salah satunya adalah pengaturan terkait model bisnis social commerce yang hanya boleh mempromosikan produk layaknya iklan televisi dan bukan untuk transaksi. Oh, jadi mereka hanya boleh mempromosikan produk layaknya iklan di televisi. Jadi mereka nggak bisa jualan dari media sosialnya ini langsung, tapi mereka hanya bisa terima kalau mau tayangin iklan di media sosial mereka. Ya ujung-ujungnya kayak YouTube juga ya. Tapi
Mungkin kalau dari sisi iklanin produk, saya kira di YouTube lebih efektif ya daripada di TikTok. Takut juga mereka nih jadi kesaing. Ya biasalah kalau Amerika udah mulai kesaing kan harus segera dicari caranya untuk supaya dilemahkan. Ya, jadi ini fase menurut saya di mana TikTok memang sedang berusaha untuk dilemahkan dari segala sisi ya, politik, ekonomi, dari segala sisi karena memang TikTok mempengaruhi sisi-sisi penting tersebut. Pasal 21 ayat 3 menegaskan PPMSE dengan model bisnis social commerce dilarang untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dan dalam sistem elektroniknya karena dinilai melakukan predatory pricing, ya, predator harga. Juga mereka dikatakan diduga menggunakan data user untuk keperluan bisnis atau politik mereka. Jadi itu juga yang banyak dicecar kemarin oleh parlemen Amerika sama si manajer TikToknya ini kan. Terkait keputusan tersebut, TikTok pernah mengatakan pihaknya sangat menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Menurut perwakilan TikTok Indonesia dalam rilis resminya, keputusan pemerintah tersebut akan berdampak pada penghidupan dari 13 juta pihak yang menggunakan TikTok Shop untuk bekerja. Affiliate, afiliatornya maksudnya ya, afiliator dari barang yang dijual di TikTok ini. Ya, saya juga nggak yakin-yakin kali ada 13 juta pihaknya. Banyak betul itu kalau gitu. Bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop. Hmm, Oke. Jadi ini sebetulnya persoalan ekonomi digital ya. Saya nggak ngerti barang yang dijual di TikTok itu barang memang barang punya orang Indonesia, made in Indonesia atau barang dari Tiongkok dimasukkan ke Indonesia lalu dijual lewat kreator dari TikTok gitu. Jadi kita nggak ngerti. Kalau barang yang dijual dari TikTok itu barang murni dari Indonesia yang diproduksi di Indonesia, saya kira tidak ada persoalan ya. Tapi itu sih banyak pedagang-pedagang yang di pasar itu kan udah orang-orang tua mungkin kalau dibikin dari sistem teknologi kayak gini apalagi harganya jatuh gitu ya mereka pasti terbantai habis ya. Apalagi kan target market sekarang itu anak-anak muda, jadi otomatis lebih senang pakai media sosial kalau belanja atau ngapa-ngapain. Tapi ya itu tadi risikonya yang di pasar-pasar jadi terbantai. Nah, mungkin alasan pemerintah membuat aturan ini yaitu melindungi para UMKM yang menjadi pahlawan perputaran ekonomi negara gitu. Lagian menurut saya juga gimana ya? TikTok Shop saya setuju aja kalau diregulasi dengan baik dan benar. Maksudnya diregulasi dengan baik dan benar, ya dipajakin aja besar-besar. TikTok dari TikToknya bukan dari konten kreator ataupun afiliatornya. TikToknya aja dipajaki besar-besar sama negara karena udah bikin social commerce yang mempengaruhi ekonomi negara. Nanti bakal apa sendiri kok, nyerah sendiri orang itu kalau digituin. Cuman ya balik lagi memang mungkin ini sudah cukup mengganggu kestabilan ekonomi negara. Jadi negara harus eh, merespon ini dengan baik dan cepat dan menurut saya ini sudah sangat pas. Permendak nomor 31 tahun 2023 ini mengatur tentang perizinan usaha melalui sistem elektronik. Jadi untuk kawan-kawan, bagaimana menurut kalian apakah TikTok Shop seharusnya tetap saja ada di Indonesia hanya peraturannya mungkin lebih diperketat terkait barang apa yang boleh diperjualbelikan atau kalian lebih pro terhadap peraturan Permendak ini yang mengharuskan TikTok Shop harus ditutup besok mulai pukul 17
WIB. Jadi kita tidak menafikan fakta juga bahwasanya banyak juga masyarakat yang menggunakan TikTok cukup terbantu dengan adanya TikTok Shop, cukup mendapatkan penghasilan yang lebih ataupun mendapatkan sumber penghasilan lain. Nah, namun mungkin dampaknya lebih besar terhadap situasi yang umum. Situasi yang umum itu seperti kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Jadi mereka berbahaya untuk mengganggu pasar dari bisnis barang-barang yang dijual di market Indonesia langsung gitu. Jadi ya ditutup. Kalau jadi media sosial biasa dan menayangkan iklan dari produk ya sah-sah saja. Cuman kalau ikut jualan dan ada transaksi di situ, ada uang beredar, itu yang cukup berbahaya menurut pemerintah kita. Jadi kawan-kawan kalian yang pro atau yang kontra nih? Lebih banyak yang pro atau yang kontra tentang TikTok Shop yang ditutup di Indonesia ini? Silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Thank you.